Ya, salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi di dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Selamat datang dan sambil istirahat, saya berharap kita bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara langsung dari studio JJ Studio. JJ Studio yang berada di JJ Cafe, persisnya di barat alun-alun Tulung Agung. Kita siaran langsung dari JJ Studio. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas jagat raya, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Sore hari menjelang malam hari ini kami datang membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami tahu kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau sore hari ini kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, biar Engkau yang membukakan rahasia firman-Mu bagi kami, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang menonton acara live streaming ini Tuhan, biar Tuhan yang memberkati mereka, Roh Kudus yang berbicara sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Berkati tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tema kita adalah pentingnya fokus dan pengharapan yang benar saat di tengah badai. Pentingnya fokus dan pengharapan yang benar saat di tengah badai. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ini yang menjadi dasar perenungan kita pada sore hari ini. Saya akan bacakan bagi kita, dikatakan seperti ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Florence Kettwitz lahir di San Diego, California, Amerika Serikat pada tanggal 9 November tahun 1918. Dia terkenal sebagai long distance swimming, perenang jarak jauh, saudara. Pada tahun 1952, Florence berambisi untuk menyeberangi Selat Catalina. Jarak tempuh yang akan dia seberangi itu sekitar 26 mil. 26 mil itu kalau dihitung sekitar 57,936 kilometer. Sebuah perjalanan yang panjang, sebuah jarak yang cukup jauh untuk dilalui seorang perenang. Tetapi Florence Kettwitz sudah punya impian untuk bisa menaklukkan Selat Catalina tersebut.
Saat Florence Kettwich memulai perjuangannya, saat dia akan melakukan acara itu, tentu acara itu menjadi acara yang sangat spektakuler, diperhatikan oleh banyak bangsa dan juga para media juga ada di situ, tim medis juga ada di situ. Ternyata di hari yang sudah ditetapkan untuk menaklukkan Selat Catalina itu, tampaklah hamparan es dan kabut. Ternyata saat itu cuaca tidak mendukung. Tidak mendukung untuk menaklukkan Selat Catalina. Namun, Florence Kettwich tetap aja melakukan misinya. Dia tidak izinkan kabut itu maupun hamparan es itu membatalkan rencananya. Dimulailah acara tersebut. Dengan semangat menaklukkan Selat Catalina, Florence Kettwich mulai berenang, saudara. Dengan segenap kekuatan, dengan segenap impian, tentu didampingi tim keamanan dan juga para medis. Setelah Florence Kettwich berenang selama 16 jam dengan perjuangan yang cukup berat, ternyata Florence Kettwich sudah nggak bisa lagi melihat apa-apa karena tebalnya kabut itu. Yang ada di hadapannya cuman kabut. Dia sudah tidak bisa lagi melihat garis finish. Dia tidak bisa lagi melihat di mana akhir dari perjuangan dia ini. Dan saat itu Florence Kettwich memutuskan untuk menyerah. Setelah berjuang 16 jam, dia menyerah. Ketika Florence Kettwich naik ke perahu tim keamanan, betapa kagetnya Florence. Karena dia tidak mengira bahwa tujuan akhir atau finish yang akan dia capai itu ternyata tinggal setengah mil saja. Tinggal setengah mil saja. Sangat kecewa dia. Sangat menyesal. Justru ketika dia hampir berhasil menyelesaikan misinya, di situ dia menyerah. Wartawan bertanya gini, apakah engkau sudah terlalu lelah sehingga tidak melanjutkan perjalanan? Apakah engkau sudah terlalu capek? Florence Kettwich bilang, saya sebenarnya masih kuat. Tetapi yang membuat saya menyerah adalah karena saya tidak bisa melihat finish saya. Saya nggak bisa melihat daratan. Saya nggak bisa melihat lagi tujuan saya. Sehingga saya tidak punya pengharapan lagi. Fokus saya sudah kepada kabut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini ada banyak hal pelajaran yang bisa kita pelajari. Hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang. Sebuah perjalanan panjang. Dan kita nggak tahu di mana ujungnya. Setiap orang punya ujung yang berbeda, saudara. Perjalanan panjang. Di dalam perjalanan panjang ini seringkali sangat melelahkan. Ada banyak kabut yang akan menutupi mata kita untuk melihat tujuan hidup kita. Ada banyak tantangan, ada tak banyak kesulitan.
yang bisa menghalangi kita. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita bisa kehilangan arah hidup kita, saudara. Kehilangan arah hidup kita. Disinilah pentingnya fokus. Dan disinilah pentingnya pengharapan yang benar. Karena kita nggak tahu ada di mana ujungnya. Dan di tengah-tengah perjalanan ini ada banyak kabut. Ada banyak hal yang bisa mengalihkan fokus hidup kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita menyerah. Ada banyak hal yang membuat kita letih, capek, putus asa. Pentingnya kita menata fokus hidup kita ini. Pentingnya kita meletakkan pengharapan yang benar. Fokus hidup kita sangat menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita tidak punya fokus, saudara, maka hal-hal yang gak penting itu menjadi penting bagi kita. Kalau kita nggak punya fokus yang jelas, kita akan menghabiskan energi kita, waktu kita, tenaga kita, emosi kita untuk hal-hal yang kurang penting, sehingga kita tidak punya waktu, kita nggak punya energi, kita nggak punya tenaga untuk hal-hal yang penting. Dan menurut penelitian, kebanyakan orang menghabiskan energinya kepada hal-hal yang kurang penting, saudara. Karena dia nggak tahu fokus hidupnya kemana. Selalu berkata, mengalir saja. Saya di dalam penggembalaan, saya selalu katakan kepada jemaat saya gini. Semua yang mengalir, ujung-ujungnya nanti larinya ke got dan ke kali. Ke got dan ke kali. Harus ada arah yang jelas. Jadi fokus hidup kita itu sangat menentukan kualitas hidup kita. Fokus kita itu akan menentukan sikap kita saat menghadapi masa-masa sulit. Akan menentukan reaksi kita saat kita menghadapi hal-hal yang mengganggu kenyamanan kita, yang membuat hidup kita ini nggak bisa tenang. Kalau orang punya fokus, saudara, yang benar, sesulit apapun tantangan kesulitan yang dihadapi, dia akan tetap stabil, saudara. Kalau kita fokus kepada masalah, maka kita akan mudah putus asa, mudah menyerah, bahkan mudah menyalahkan. Makanya perhatikan orang-orang yang tidak punya fokus yang benar, saudara. Setiap ada masalah, dia selalu mencari siapa yang salah. Dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan keadaan, dan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Tidak sedikit. Karena memang dia nggak tahu arah hidupnya kemana. Sehingga dia tidak punya merasa bertanggung jawab atas hidupnya. Padahal kitalah orang yang paling bertanggung jawab atas hidup kita. Itu kalau kita fokus pada masalah. Kalau kita fokus kepada kemampuan kita, kita sadar bahwa kita sangat terbatas, saudara. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Sangat lemah. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kelihatan sekali. Orang-orang hebat, orang-orang yang sok jagoan, seolah-olah menjadi tidak berdaya. Jadi kalau kita fokus kepada kemampuan kita, maka kita akan pesimis, apatis, dan tidak berani melangkah. Kita pasrah dengan keadaan, kita pasrah dengan nasib. Padahal kitalah yang menentukan nasib kita, saudara. Hidup ini adalah pilihan. Tetapi kalau pengharapan kita kepada manusia, maka suatu saat kita akan kecewa. Karena tidak mungkin orang bisa memuaskan semua pengharapan kita.
kita akan kecewa, saudara. Makanya penting menata fokus dan pengharapan. Jangan letakkan pengharapan kepada manusia. Apalagi di saat-saat yang seperti ini, saudara. Kita mau berharap sama siapa? Kita berharap sama perusahaan. Perusahaan juga sekarang nggak bisa maksimal bekerja. Kita berharap sama bos. Bos juga sedang pusing memikirkan perusahaan. Kita mau berharap pada keluarga. Keluarga kita juga sedang hidup dalam ketakutan. Kita berharap sama siapa? Jangan berharap kepada manusia. Kalau kita berharap pada harta kita, maka saat harta kita hilang, hidup kita berantakan. Makanya jangan heran kalau kita lihat ada orang ketika kehilangan hartanya, dia mulai gila, saudara. Dia mulai stres, dia mulai melakukan hal-hal yang berbahaya, saudara. Dan tidak sedikit yang bunuh diri. Karena dia meletakkan pengharapannya kepada hartanya. Saya sempat baca berita, saudara. Ada banyak orang-orang terkaya di dunia ini akan kehilangan asetnya sampai ratusan triliun. Hanya hitungan hari. Hanya hitungan hari. Sangat mudah menghabiskan harta kita. Oleh karena itu janganlah kita bangga karena kita punya harta. Jangan letakkan keberhargaan kita atau kenyamanan kita atau pengharapan kita itu kepada harta kita. Jadi mari kita coba menata, saudara. Di masa-masa yang sangat sulit ini waktu yang paling tepat untuk kita menata kembali fokus kita mau kemana ya? Mau kemana ya? Arah hidup saya ini mau kemana ya? Dan siapa sebenarnya yang layak saya harapkan di dunia ini? Kepada siapa saya layaknya untuk mempercayakan hidup saya? Ketika fokus kita kepada rencana Tuhan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, wow, kita akan menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Karena kita tahu Tuhan yang mengendalikan semuanya. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu dalam sekejap. Tuhan bisa mengubah nasib kita dalam sekejap. Semua di dalam kontrol Tuhan, saudara. Semua dalam kontrol Tuhan. Karena itu, fokuskanlah hidup kita kepada rencana Tuhan. Kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan berharap hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Karena apa yang Tuhan sediakan itu jauh lebih besar dari yang pernah bisa kita bayangkan. Dan untuk mencapai itu hanya bisa kita capai bersama dengan Tuhan. Jadi ketika fokus kita kepada rencana Tuhan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, maka kita akan menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Yang kedua, hidup tidak dikuasai lagi ketakutan, saudara. Memang kadang ketakutan itu menggoda kita, tapi kita tidak dikontrol oleh ketakutan, saudara. Kita tahu ada Tuhan yang mengasihi saya. Ada Tuhan yang punya rencana atas hidup saya. Ada Tuhan yang akan menuntun saya masuk ke dalam rencananya tersebut. Tuhan sendiri. Tuhan dengan caranya yang ajaib. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika fokus kita kepada rencana Tuhan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, kita tidak hidup dalam kekecewaan. Kalau kita berharap sama manusia, kita kecewa. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dia lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia lebih tahu bagaimana caranya menolong kita. Dia lebih tahu kapan waktunya untuk menolong kita. Maka kita akan bisa menikmati hidup dan bisa bersuka cita. Dan kita bisa berkata, aku aman di dalam Tuhan. Akan ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera di hati. Memang kelihatannya masalahnya belum selesai.
Masalahnya belum selesai. Masih sama. Tetapi ada damai sejahtera di hati kita, saudara. Dan kita bisa menatap hari esok dengan penuh kepastian. Karena kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Saya baca sekali lagi bagi kita, saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Perhatikan baik-baik. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, sauh itu adalah seperti jangkar, saudara. Alkitab katakan bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Jadi pengharapan itu seperti jangkar kapal. Itu kalau kapal mau mendarat, saudara, maka jangkar itu akan dikeluarkan sampai dia menancap kepada dasar laut, saudara. Ketika jangkar atau sauh itu tertancap, maka kapal ini akan tenang, saudara. Sekalipun ada gelombang, dia tidak akan pergi jauh dari parkirannya, tidak. Mungkin dia hanya bergeser sedikit, tapi dia tidak sampai hilang, saudara. Ketika ada sauh yang sudah dilabuhkan, saudara. Alkitab katakan pengharapan itu seperti itu, saudara. Ketika kita punya pengharapan, maka jiwa kita ini akan kuat dan aman. Ketika kita punya pengharapan, dan pengharapan itu benar, maka jiwa kita ini akan tenang, saudara. Dia tidak akan memikirkan bagaimana untuk mencari jalan pintas. Dia tidak akan berpikir bagaimana untuk lari dari masalah, untuk melakukan hal-hal yang bodoh seperti bunuh diri, seperti melakukan hal-hal yang jahat. Tidak. Ketika kita punya pengharapan yang benar, maka jiwa kita tenang dan aman, tidak dikuasai lagi oleh ketakutan. Tidak, saudara. Ada damai sejahtera. Masalahnya, saudara, sauh itu dilabuhkan kemana? Tadi saya sudah sedikit bahas, saudara. Seringkali orang melabuhkan sauh itu kepada kemampuannya sendiri. Melabuhkan pengharapan itu kepada kemampuannya sendiri. Seringkali pengharapan itu dilabuhkan kepada orang lain, kepada manusia. Kenalan, teman, bos. Seringkali pengharapan itu dilabuhkan kepada harta kita. Sehingga jiwa kita nggak kuat dan aman, saudara. Jiwa kita rapuh dan tidak aman. Ketika jiwa rapuh, kita mulai berpikir negatif, kita mulai curiga, kita mulai gampang sakit hati, kita mulai gampang kecewa. Kenapa banyak orang kepahitan, saudara? Kenapa banyak orang kecewa? Kenapa banyak orang sakit hati?
kepahitan sama keluarga, kepahitan sama teman, kepahitan sama gereja. Karena meletakkan pengharapan itu, sau itu dilabuhkan kepada orang. Di sini masalahnya, kita sih punya pengharapan, tetapi pengharapan itu dilabuhkan kepada manusia. Sehingga ketika pengharapan itu tidak menjadi kenyataan, kita mulai kecewa. Ketika kita kecewa, kepahitan, maka semua potensi-potensi terbaik dalam diri kita itu hilang. Hilang. Kita udah nggak bisa lagi melihat potensi terbaik dalam hidup kita. Fokus kita mulai berubah, saudara. Fokus kita mulai berubah. Dan tidak sedikit fokusnya akhirnya hanya ingin membuktikan siapa dirinya kepada orang yang pernah membuat dia kecewa. Saya mungkin sudah ada sekitar 20 tahunan melayani Tuhan. Lebih 20 tahun, saudara. Saya banyak temukan orang-orang hebat, orang-orang potensi, tidak menjadi apa-apa, tidak berdaya, hanya karena mereka kepahitan. Kepahitan kepada gereja, kepahitan sama pendeta, kepahitan kepada orang tua, kepahitan kepada teman, kepahitan kepada mantan pacar. Ketika itu terjadi, fokus hidupnya jadi salah, saudara. Mungkin secara materi dia berhasil, tapi dia nggak pernah bahagia. Karena dia hanya ingin membuktikan siapa dirinya. Oleh karena itu, saudara, mari kita letakkan pengharapan itu, kita labuhkan kepada Kristus. Kita labuhkan kepada Yesus yang ada di balik tabir itu, yang bersama-sama dengan Bapa saat ini, yang menjadi imam besar kita. Imam besar itu artinya perantara. Dialah sekarang satu-satunya yang menjadi perantara antara kita dan Bapa di sorga. Pendeta bukan menjadi perantara antara saudara dengan Bapa di sorga. Tidak. Tidak. Saya sering temukan banyak jemaat. Kenapa kecewa kepada hamba Tuhan? Karena dia meletakkan bahwa pendeta itu yang menjadi perantara. Imam besar itu cuman Yesus, saudara. Cuman Yesus. Cuman Yesus. Karena itu segala hal dalam hidup kita, sampaikanlah kepada Yesus. Saya beberapa kali bertemu sama orang. Kenapa kamu gak ke gereja lagi? Kenapa kamu kecewa? Apa itu pendeta itu? Dia cuma memikirin orang kaya. Kalau orang kaya datang doain, minta doa didoakan. Tetapi kalau kita yang kurang mampu minta doa, ada aja alasannya. Repot. Inilah orang-orang yang menjadikan pendeta itu sebagai perantara, sebagai imam. Pendeta itu cuma fasilitator. Rasul Paulus bilang gini, saudara. Aku itu mempertunangkan kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kalau saya bisa kasih bahasa anak muda, bahasa gaul, pendeta itu cuman mentor, fasilitator, atau mak comblang. Mempertunangkan jemaat kepada Kristus. Kristuslah yang menjadi fasilitator untuk kita ketemu dengan Bapa. Kristuslah yang menjadi imam, bukan fasilitator, menjadi imam untuk kita ketemu dengan Bapa. Makanya dia katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan pendeta
untuk jalan kepada Bapa. Pendeta cuma mengajarin. Ini loh caranya untuk kamu bisa menyatu dengan Kristus. Karena lewat Kristuslah kita menyatu dengan Bapa. Makanya Kristus, Tuhan Yesus bilang gini saudara di dalam Yohanes 15 kalau saya tidak salah. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Karena ketika kita di dalam Kristus, kita terkoneksilah dengan Bapa yang empunya segalanya, yang berdaulat, yang berkuasa. Karena itu saudara, letakkanlah pengharapan itu hanya kepada Yesus, yang merupakan imam besar kita. Apalagi kita hidup di zaman yang seperti ini saudara ya. Di mana kita nggak bisa lagi ibadah bersama, kumpul bersama. Mungkin saudara ketemu pendeta juga sekarang itu. Bisa-bisa saudara sudah nggak pernah ketemu lagi dengan pendeta saudara. Karena ada juga jemaat saya yang sudah lama nggak ketemu saya saudara. Karena ya stay at home ini. Gara-gara pandemik ini. Inilah kesempatan untuk kita meletakkan pengharapan itu hanya kepada imam besar kita, yaitu Yesus. Bangun persekutuan yang intim dengan dia setiap hari. Bangun pagi-pagi, hampiri dia, sang imam besar kita. Hampiri dia. Serahkan hidup kepada dia. Cari kehendaknya lewat apa? Merenungkan firman-Nya. Jadi, saudara, sekali lagi saya harus tegaskan. Saudara tidak butuh imam lagi. Karena imam kita adalah Yesus. Bahkan Alkitab katakan kita imamat yang rajani. Kita bisa langsung ketemu dengan imam besar kita, saudara. Memang di zaman perjanjian lama nggak bisa ketemu Bapa. Tapi tirai bait suci sudah terbelah dua, saudara. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada sore menjelang malam hari ini. Pertama tadi saya sampaikan, letakkanlah fokus kita pada tempat yang tepat, yaitu kepada rencana dan kehendak Tuhan. Cari sungguh-sungguh apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Cari sungguh-sungguh apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Fokuskanlah itu. Fokuskan. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Matius 6 ayat 31 sampai 33 katakan gini. Jangan kamu takut apa yang kamu makan, jangan kamu takut apa yang kamu minum, jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah berbicara apa sih? Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah berbicara apa? Berbicara bahwa dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang punya kehendak atas hidup kita. Dia yang punya rencana atas hidup kita. Dia yang punya keinginan atas hidup. Cari itu. Fokuskan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan saya? Apa maunya Tuhan dalam hidup saya? Fokuskan itu. Maka semuanya akan ditambahkan. Yang kedua, letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan letakkan pengharapan kita kepada orang lain. Kepada manusia, kepada teman, kepada keluarga, kepada bos, kepada pendeta. Jangan. Letakkan pengharapan. Apalagi kepada harta kita. Apa yang terjadi di Aceh, di Palu, tsunami, gempa, itu membuktikan bahwa harta kita itu sekejap bisa habis, saudara. Ketika kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, saya percaya, masa-masa sulit ini, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah kita hari demi hari, memelihara hidup kita, menjaga hidup kita. Dan kita akan bersuka cita dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak
mencari Tuhan. Kiranya renungan ini bisa menguatkan kita, memberkati setiap kita. Kalau saudara diberkati dari renungan ini, saudara boleh sharingkan lewat Facebook saudara, supaya mungkin ada banyak orang yang hari-hari ini sedang putus asa. Hari-hari ini banyak orang mungkin sedang takut. Kiranya mereka juga bisa diberkati. Dan jangan lupa kita berdoa terus buat bangsa ini. Ya, kita percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Ada banyak orang di bangsa ini yang butuh anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi Niniwe, Tuhan mengasihi Indonesia. Kalau saudara punya pertanyaan tentang kehidupan, tentang pergumulan, atau saudara punya perlu dukungan doa juga, ya, mungkin saat ini saudara lemah, saudara butuh dukungan doa, saudara boleh kirim ke nomor WA yang ada di belakang saya. Saya berharap bisa kelihatan. Saudara bisa kirim ke sana, kita akan doakan. Dan pertanyaan-pertanyaan saudara saya akan usahakan jawab. Tentu kalau saya tidak mengerti, saya tidak akan jawab. Kalaupun saya tidak bisa jawab, minimal saya bisa doakan. Dimanapun saudara saat ini sedang menonton siaran langsung ini, mari saya ajak saudara berdoa. Mungkin saudara saat ini di rumah, di ruang tamu, di kamar, atau di mana saja. Saya mengajak kita berdoa sungguh-sungguh. Kita minta perkenanan Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya ini. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami sadar kami ada di dunia ini itu karena Tuhan. Tuhanlah yang menempatkan kami di dunia ini, dan Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana. Dan kami percaya Tuhan yang akan membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran langsung ini Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, apapun keberadaan mereka, Engkau mengetahui. Engkau mengetahui, karena itu hamba-Mu berdoa. Buka mata hati dan pikiran kami untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami. Buat kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menguatkan. Mungkin ada hari-hari ini anak-anak-Mu sedang putus asa. Beri mereka pengharapan Tuhan. Bangkitkan pengharapan mereka. Ada yang mulai putus asa Tuhan. Atau mungkin ada yang mereka mulai kecewa Tuhan. Tarik hati mereka hanya untuk berharap hanya kepada Tuhan. Pulihkan luka mereka, kekecewaan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit hari-hari ini. Hamba-Mu berdoa, sembuhkan. Kami percaya sampai saat ini Engkau sanggup membuat mujizat Tuhan. Berkati. Mungkin anak-anak-Mu hari-hari ini sedang bergumul tentang pekerjaan mereka, tentang kebutuhan mereka. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kalau Engkau memelihara orang Israel 40 tahun di padang gurun, Engkau sanggup memelihara setiap kami Tuhan. Dengan cara yang ajaib. Berkati Tuhan. Jangan permalukan anak-anak-Mu Tuhan. Berikan hikmat, ide, kreativitas untuk bisa bekerja Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang hari-hari sedang jatuh bangun dalam dosa, beri mereka kekuatan, kemampuan untuk mereka hidup benar, mentaati firman-Mu. Berdoa buat bangsa ini, buat Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa yang besar ini. Ada 280 jutaan orang di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bahwa bangsa ini untuk melihat kemuliaan Tuhan,
untuk melihat keajaiban kasih karuniamu yang kau sediakan di dalam Yesus Kristus. Berkati bangsa ini. Tolong bangsa ini dari pandemi ini Tuhan. Pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Engkau berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri Tuhan. Berkati semua jajarannya. Sampai gubernur, wali kota, bupati Tuhan, camat, kepala desa, bahkan sampai semua yang terendah, semua pegawai negeri sipil yang memikirkan bangsa ini, baik memikirkan bebas dari pandemi COVID-19, baik itu memikirkan bagaimana pemulihan usaha di bangsa ini, pemulihan ekonomi bangsa ini. Hamba-Mu berdoa sungguh-sungguh beri mereka hikmat, bijaksana, kekuatan Tuhan. Lindungi mereka. Kami juga berdoa buat para medis Tuhan. Dokter, perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, TNI, Polri. Semua yang bergerak menyelesaikan masalah ini. Tolong mereka. Lindungi mereka. Bebaskan mereka dari COVID-19 Tuhan. Jagai mereka. Berikan kekuatan, stamina, imun yang kuat bagi mereka. Terima kasih Bapak. Orang-orang yang saat ini positif di bangsa ini Tuhan. Positif COVID-19. Sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka. Tingkatkan Tuhan. Pulihkan imun tubuh mereka. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Kami bersyukur. Berkati JJ Studio. Berkati JJ Cafe ini Tuhan. Kami percaya ketika kebenaran-Mu disuarakan dari tempat ini. Berkat Tuhan turun atas tempat ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, sampai ketemu lagi besok dengan tema yang berbeda. Jam 6 sore dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.